Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Waalaikumsalam. Bapak Faisal sudah siap membantu saya untuk mengeksplorasi alternatif solusi untuk lembar kerja saya 2.1. Untuk LK 2.1 saya, eh, maaf ini mengganggu waktunya Bapak siang-siang. Eh, Iya, iya, ya, nggak apa-apa, benar. iya, Eh, jadi saya ada mengidentifikasi dua masalah yang saya pilih yang akan diselesaikan pada pembelajaran di kelas di MAN 15 di sekolah Pak ya. Dua masalah yang terpilih ini yang pertama adalah minat belajar siswa yang rendah. Jadi kira-kira menurut Bapak solusi apa yang bisa ditawarkan untuk mengatasi minat belajar siswa yang rendah ini Pak? Oh ya, ah ya, terima kasih, Bendang. Kalau kaitan dengan minat, jelas ini menjadi persoalan yang memang sangat perlu untuk kita pikirkan ya secara bersama-sama, Ya betul Pak. karena ini menjadi bagian yang terpenting dalam tercapainya tujuan pembelajaran. Ya. Sehingga di sini guru harus bisa mencari semacam cara untuk meningkatkan minat ini. Ya. Jadi makanya sering kita uh, mendengar terus mempelajari di kegiatan-kegiatan pelatihan itu ada beberapa model pembelajaran yang ditawarkan. Ya. Uh, yang namanya model pembelajaran itu adalah salah satu uh, yang kita lakukan seperti yang saya katakan di awal tadi, bagaimana membangkitkan minat itu sehingga terciptalah atau tercapailah tujuan pembelajaran. Model pembelajaran itu sebenarnya banyak yang menjadi opsi kita, gitu. Ya, namun kembali lagi kepada materi apa yang kita berikan kepada anak-anak. Jadi artinya penentuan model itu disesuaikan dengan materi apa yang kita bicarakan. Jadi tidak serta-merta seluruh model pembelajaran itu bisa kita terapkan di seluruh materi itu. Ya, misalnya kayak di pelajaran kimia kelas 12 itu, misalnya di bab pertama itu tentang sifat koligatif larutan misalnya. Ya, biasanya saya menggunakan model pembelajaran apa namanya, problem based learning, misalnya PBL. Itu yang biasanya saya pakai pada saat mempelajari tentang materi sifat koligatif larutan. Nah, model ini belum tentu bisa diterapkan di materi-materi yang lain. Ya, sekali lagi saya sampaikan itu bahwa penentuan model itu tergantung dari materi. Bukan hanya itu saja. Yang saya pahami itu ada 4 poin sebenarnya. 4 poin yang menjadi dasar bagi kita sebagai guru dalam hal menentukan model atau metode apa yang dipakai. Ya, yang pertama misalnya materinya, gitu. Itu jelas tuh. Materi dan tujuan pembelajaran.
Nah, itu yang menjadi dasar yang pertama bagi kita dalam menentukan model atau metode pembelajaran. Yang kedua, kaitan dengan kondisi anak-anak, ya, kondisi fisik maupun psikis dari anak-anak. Itu catatan yang kedua dalam hal kita memilih metode dan model Pembelajaran. Terus yang ketiga itu faktor pendukungnya. Artinya yang tersedia di sarana dan prasarana kita di madrasah itu apa. Terus yang keempat itu alokasi waktu. Jadi 4 hal ini yang menjadi dasar bagi kita untuk memilih model atau metode apa yang kita pakai dalam kegiatan Pembelajaran, ya. pembelajaran. Ya, artinya dari yang ditanyakan oleh Bu Endang itu jelas dalam rangka meningkatkan minat siswa itu, ya kita lebih kreatif lagi, lebih inovasi lagi dengan menggunakan model pembelajaran. Saya rasa sudah banyak itu kita memahami semua. Ada discovery, Ya, ada pokoknya banyak. ya. Itu pilihan-pilihan kita. Tapi pada intinya memilih metode, memilih model itu kita sesuaikan dengan 4 hal tadi. Saya ulang kembali, ini saya stressing kembali. Yang pertama itu materi dan tujuan pembelajaran. Ya. Yang kedua itu kondisi psikis dan fisik anak-anak peserta didik. Ya, yang ketiga itu pendukung. Jadi sarana prasarana di sekolah. Ya. Dan yang keempat itu alokasi waktunya. Jadi itu 4 hal yang kita jadikan dasar dalam hal memilih Milih model pembelajaran. pembelajaran. Kalau ada kaitannya Iya. dengan minat, Pak, bagaimana? Mungkin ada salah satu yang bisa Bapak pilih untuk meningkatkan minatnya anak-anak dari sekian banyak model yang ada itu, Pak. Ya, itu seperti yang saya sampaikan tadi itu, contohnya misalnya saya kan mengajar kelas 12 itu, Ya. PBL tadi, Pak, ya? saya memilih model problem based Basic. learning. Ya, jadi pada teknisnya ini kan, misalnya dalam satu kelas itu, misalnya terdiri dari 36 siswa, misalnya. Ya. Kita bagi misalnya ke dalam 9 kelompok, misalnya. Ya. Ya, satu kelompok itu terdiri dari 4 orang, misalnya. Terus masing-masing kelompok kita berikan semacam masalah. Ya. Ya, kalau di sifat koligatif itu kan ada beberapa sifat di situ. Iya. Ada misalnya penurunan tekanan uap, ada kenaikan titik didih, ada penurunan titik beku, ya. Dan yang keempat itu ada tekanan osmosis. Ya, tekanan osmosis. Misalnya ya. untuk kelompok 1 dan kelompok 2, kita berikan mereka untuk penurunan tekanan uap, misalnya. Ya. Masalahnya di situ. Ya. Terus kelompok 3 dan 4 kita berikan yang berkaitan dengan kenaikan titik didih. Ya. Jadi mereka di situ akan membahas sifat-sifat yang kita berikan itu. Begitu juga untuk kelompok-kelompok yang lain, diberikan sifat yang ketiga, misalnya penurunan titik beku, terus tekanan osmosis. Nah, setelah itu mereka kita disuruh presentasikan per kelompok. Ya, artinya kan di situ yang tadi terasa kurang semangatnya gitu kan. Jadi diisi oleh beberapa anggota dalam satu kelompok, secara otomatis itu meningkatkan semacam semangat mereka, minat mereka. Minat mereka. Ya. Jadi kalau ada hal-hal yang mereka tidak pahami, ada anggotanya itu yang akan mereka ajak untuk diskusi. Ya, artinya itu kan jelas memberikan semacam semangat atau apa namanya? Apa tadi?
apa motivasi ya, Ya, minat siswanya. minatnya Ya, ya. ya, Jadi pada akhirnya nanti kan kita bisa mengukur di situ ya, dari capaian prestasi belajarnya. Tapi sejauh ini saya melihat memang uh, nilai yang mereka dapatkan di prestasi belajarnya itu di atas KKM. Jadi memang di situ dalam mewujudkan tujuan pembelajaran itu memang salah satu itu kan minat. Nah, ya, dengan dihadirkannya semacam model-model pembelajaran seperti itu, saya yakin itu bisa menumbuhkan minat. iya. Ya. Baik, Pak, terima kasih banyak. Kemudian untuk masalah saya yang kedua yaitu tentang aktivitas belajar siswa yang rendah. Kira-kira ini ada akar masalah yang saya sampaikan adalah metode pembelajaran. Kira-kira menurut Bapak metode apa yang bisa ditawarkan untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa kita ini, Pak? Ya. Uh, Kalau kita melihat sebenarnya istilah antara minat dengan Aktivitas. keaktifan itu ini Heeh, mirip sebenarnya. iya, Ya, ya, artinya secara tidak langsung uh, dengan kita mengambil semacam metode atau media itu atau model itu memang arahnya ke sana, kaitan dengan minat, kaitan dengan keaktifan. Ya. iya, Kalau metode kan kadang ada yang mempersepsikan sama ini sebenarnya. iya, Metode dengan model ini. Metode kan uh, implementasi dari sebuah rencana kan begitu. iya, Ya, kalau metode lebih umum dia. iya, Jadi implementasi dari sebuah rencana yang kita susun, tentu saja nanti tercapainya tujuan pembelajaran itu iya, secara umum. Makanya ada beberapa pilihan metode itu, ada metode wawancara, ada metode eksperimen, iya. dan sebagainya. Diskusi, Itu secara umum. Ya, nah, kalau kaitan dengan model itu lebih khusus ya model pembelajaran. Karena uh, sesuai dengan Permendikbud tahun 2014 dan tahun 2016 itu kan model itu penekanannya pada bagaimana kreativitas siswa, bagaimana keaktifan siswa, uh, terus disesuaikan dengan hal-hal yang dialami oleh siswa setiap hari itu. Nah, jadi lebih spesifik dia ya, kalau kaitan dengan model pembelajaran. Jadi metode itu secara umum, terus yang lebih spesifiknya lagi itu modelnya, model pembelajaran. ya, Jadi kalau ditanya bagaimana untuk meningkatkan keaktifan siswa, ya sama prosesnya seperti Mina minat tadi, tadi. dengan kita lebih inovasi lagi menghadirkan uh, metode ataupun model pembelajaran. Ya, jadi sama sebenarnya. Iya, Ya, yang kesemuanya itu kan nanti bermuara pada uh, terwujudnya atau tercapainya tujuan pembelajaran. Jadi lebih kurang seperti itu kalau menurut saya. iya, Jadi tentu saja metode dan model itu yang kita kembangkan. iya, Tapi intinya itu tadi Bu Endang, uh, kalau dari yang ditanyakan Bu Endang ini kan berlaku secara umum ini. iya, Kalau kalau saya kalau bisa itu dispesifikkan iya. misalnya, Mm-mm. artinya bukan secara umum Secara umum, kimianya gitu iya. kan, ya bukan secara umum. Jadi karena saya seperti yang saya sampaikan Materinya yang tadi itu kan, spesifik mungkin Pak ya. ah ya materinya baru bisa anu gitu.
Karena saya sampaikan tadi kan tidak semua materi itu kan sama. Baik. Maksudnya kita menghadirkan model ataupun metode itu karena berbeda. Iya. Ya misalnya metode model problem based learning tadi belum tentu bisa dipakai pada materi-materi yang lain. Iya. Ya, ya itu mungkin Bu Endang. Ya, terima kasih Bapak atas solusi yang diberikan kepada saya. Mudah-mudahan ini bisa nanti diterapkan saat apa proses pembelajaran Ya, berlangsung. Dan ini sangat membantu penyelesaian tugas saya. Terima kasih saya ucapkan. ya. Saya akhiri dengan salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.